Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Kita berjumpa lagi di Sit Down Comedy. Oke, kali ini kita akan membahas tentang anak, ya. Saya juga nggak tahu anak siapa. Yang jelas anak manusia, bukan anak konda. Oke, ini kita akan berbicara masalah anak-anak, di mana anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Ketika saya SD, pada waktu itu selalu diberikan apresiasi oleh guru-guru ataupun oleh orang tua, di mana kita harus menonton film-film yang berbau nasional, yang artinya memberikan edukasi dan juga pendidikan kepada kita semua. Seperti Naga Bonar, terus Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Jaka Sembung, dan yang lain-lainnya. Berbeda halnya dengan anak-anak zaman sekarang, mereka semua nontonnya Avenger, Bulog, ya kan? Terus Iron Man, dan yang lain-lain. Dan ini bahaya untuk anak-anak. Karena anak-anak itu setiap sekali menonton, mereka harus mempraktekannya dan mereka itu merasa dirinya Avenger. Contohnya anak saya si Rizwan. Ya, ketika saya mandi, saya gerai rambut saya. Pas begitu keluar dari kamar mandi, tiba-tiba nongol si Rizwan dengan membawa palu. Ayah, ini buat ayah. Aku bingung. Ayo dong ayah ambil. Akhirnya palu itu diambil. Aku ambil, tiba-tiba si Rizwan berteriak. Wow, sitar. Itu. Jadi memang anak-anak itu merasa dirinya itu memerankan film yang mereka tonton. Ketika si Ferdi susah untuk tidur karena dia itu terlalu begadang. Kenapa dia suka begadang? Karena dulu waktu dilahirkan, istri saya ngidam nonton Rhoma Irama. Ya. Makanya dia itu begadang setiap malam. Tiba-tiba si Ferdi pada malam hari itu jam 2 malam dia nggak bisa tidur. Ferdi, kamu tidur. Ini sudah jam berapa? Besok sekolah. Apa yang dia lakukan? Dia tiba-tiba matanya melotot. Terus dia tiba-tiba merasa dirinya hijau. Terus dia marah. Apa papa nyuruh aku tidur? Kalau sekarang marah bisa jadi Hulk ya? Bisa jadi Hulk. Luar biasa ya? Kalau dulu marah itu gara-gara misalkan kita nggak dikasih jajan. Kita nggak dikasih makan yang enak. Kalau zaman sekarang apa yang marah? Coba. Kenapa? Marah-marah tiba-tiba sama orang tuanya. Kenapa kamu marah-marah? Mama nggak lihat, kuota aku habis. Gitu. Ya anak-anak Gara-gara gaul. kuota. Benar. What's wrong is this man? Ya, betul sekali Bung Sule. Memang ini menjadi keresahan tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat internasional. Karena kalau kita membandingkan anak-anak pada zaman dahulu kala hingga anak muda zaman sekarang sangat berbeda. Kalau kita ingat di zaman perjuangan, kalau Bung Sule ingat, semua mengangkat tangan, semua teriak merdeka. Anak-anak zaman sekarang semua angkat tangan, bukan teriak merdeka, tapi la la la, ye ye ye, la la la, ye ye ye. Jemur, sur kasur, jemur, kasur. Ada keresahan mendalam dalam diri masyarakat kita. Betul. Sangat menyedihkan sekali. Betul. Kalau kita mengingat perjuangan para pahlawan pada zaman dulu membela kemerdekaan, semua teriak. Ketika sang komandan teriak maju, semua teriak maju. Zaman sekarang, maju, mundur, cantik, maju, mundur, cantik. Mau maju, mau mundur, bingung. Musuh tidak bisa jatuh dengan maju mundur cantik. Yang bahaya, yang ngomong laki-laki. Benar. Itu memang jadi keresahan. Seperti kita ketahui, 28 Oktober 1928 itu adalah terciptanya Sumpah Pemuda. Itu sekarang menjadi deg-degan. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan, bukan kalimat penekanan. Kali zaman sekarang, Sumpah Pemuda itu harus pakai tanda tanya. Sumpah Pemuda. Ya kan? Itu sama aja seperti Sumpah, Bo. Makanya, kita ada kemerosotan di sini, Bung Sule. Betul. Kita harus menekan angka-angka itu. Karena kita harus menciptakan semangat. Apalagi Rizwan, Ferdi masih kecil. Iya. Mereka harus banyak tontonan positif seperti Comedy Night Live. Nah, itu ya.
Ya minimal nonton net yang selalu memberikan edukasi dan juga televisi yang masa kini ya. Iya. Oke. Mungkin ini hanya keresahan saya aja seorang laki-laki orang tua ya istilahnya kepada anaknya untuk mengajarkan yang lebih baik lagi untuk anak-anak. Tapi tidak semuanya anak-anak yang seperti itu. Betul. Ya mungkin itu hanya anak gua doang yang begitu ya. Berbanggalah. Berarti Kang Sule ini menjadi orang tua dari Thor dan Hulk. Oke, nggak masalah. Tapi ini gue ada keresahannya begini, Mes. Gue seorang pelawak ya. Maksudnya pelawak itu kenapa selalu tidak dipercaya oleh orang-orang itu ya. Terutama oleh anak-anak kita sendiri gitu. Ketika gue marah sama anak gue misalkan, si Ridwan. Gitu. Ridwan, kamu tahu nggak? Sekarang ini kan waktunya sekolah. Sekarang ini jam berapa? Jam 7 kan? Dia apa yang dilakukan oleh si Ridwan? Apa? Ngelawak. Ngelawak. Begitu. Ini kejadian nyata. Baru kemarin ya, maksudnya ini keresahan gua seorang pelawak lah. Iya. Sebetulnya ada ruginya, ada untungnya, Mes. Ada ruginya, ada untungnya. Ini baru kemarin, anak tetangga gua, bapaknya orang Jerman, ngomongnya bahasa Inggris, wah, gitu ya. Tiba-tiba dia mau main ke rumah gua. Rumah gua kan lagi reparasi, ya kan? Ya malum lah kan 2 hektar rumah gua kan. Rumah guanya mah kecil, yang 2 hektar mah tanah orang. Kirain rumahnya segera 2 hektar. Tiba-tiba tuh anak tetangga gua masuk ke kamar, udah mainnya di kamar gua aja nggak apa-apa, karena kan pada kotor semuanya, gitu kan. Set. Gua nonton YouTube, Mas. Set nonton YouTube, gua ngecek YouTube gua, Selak. Begitu gambar keluar, ini anak tetangga gua, si Jerman. Terus bilangnya sama si Perdi sama si Ridwan, Ridwan, si Sule tuh. Bagaimana reaksi Ferdi dan Ridwan? Si Perdi sama si Ridwan pas begitu, itu si Sule tuh. Iya. Ketawa. Gila nggak? Iya. Itu derita sekali ya. Tapi tidak masalah, itu sebuah resiko karena kenapa gua mengambil profesi seorang komedian. Nah, memang resikonya seperti itu. Betul. Tapi ada keuntungannya menjadi seorang komedian. Kenapa? Apa keuntungannya? Ketika kita berbicara kepada istri kita, "Ma, aku mau kawin lagi." Istri nggak percaya. Cie, bercanda. Padahal bener. Oke, kalau begitu, buat pemirsa di rumah dan juga penonton studio, terima kasih sudah menyaksikan kami di sini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi masih di Sit Down Comedy.